Bab 23-27. Air mata seorang istri. Di dalam kamar yang tak terlalu luas, Mila menatap kosong ke arah langit-langit kamarnya, dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mila menangis dalam diam, hatinya yang terasa begitu sesak, saat mengingat kembali semua perkataan demi perkataan pedas orang-orang yang sudah memandangnya sebelah mata. Apa salahku jika aku memang tak bisa menjadi seorang ibu? Ini bukan suatu penyakit yang menular, tapi mengapa mereka memang rendah wanita sepertiku? Mengapa mereka bersikap seolah-olah aku ini adalah parasit yang mengganggu kehidupan mereka, ucap Mila dengan penuh kesedihan. Air mata Mila pun terus mengalir tanpa henti. Mila pun berusaha meredam suaranya, menutupi wajahnya dengan bantal agar Mia tak mendengar suara isak tangisnya. Namun terlambat, tanpa Mila sadari tadi adiknya sudah menyaksikan bagaimana rapuhnya Mila saat ini. Kau tenang saja Kak, aku akan mencoba mencari keadilan untukmu, dan calon bayimu yang sudah tiada sebelum kau mengetahui keberadaannya. Aku berjanji padamu akan menyeret Hendra dan keluarganya untuk bersujud di bawah kakimu, karena mereka sudah salah membuang permata berharga demi sebongkah batu kerikil seperti wanita itu, gumam Mia lirih. Mia sudah mengetahui bahwa Diana tak seperti yang terlihat, karena sudah beberapa hari ini Mia selalu mengikuti kemanapun Diana pergi untuk mengorek informasi lebih dalam lagi. Agar ia bisa membuka topeng Diana sekaligus membersihkan nama kakaknya di keluarga Hendra. Ia akan berusaha membersihkan citra kakaknya dan memberitahu dunia bahwa Mila adalah wanita normal dan bukan pembawa nasib buruk seperti yang selalu dikatakan mantan ibu mertuanya. Hendra, akan aku pastikan kau menyesal seumur hidupmu, ucap Mia dengan sorot mata yang penuh dengan api dendam kemarahan. Di ruangan kerja, Juna terus menguap sambil mengutak-atik laptopnya mencari informasi yang bosnya minta. Juna mengerutkan keningnya saat melihat pria yang menjadi suami Mila, dan lebih tepatnya mantan suami dari Mila. Tunggu, bukankah itu Hendra, kakaknya Riri? Jadi dia adalah... Sial, kenapa aku tidak mengetahui hal ini dari awal? Juna merasa sangat bodoh tidak mengetahui seluk-beluk keluarga dari kekasihnya sendiri. Dengan cepat ia menghubungi kekasihnya, tak peduli dengan jam yang sudah menunjukkan hampir pagi. Bagi Juna, tugas yang diberikan oleh bosnya itu sangat penting dari apapun juga. Lama Juna menunggu panggilannya tersambung dengan ponsel kekasihnya, namun panggilan itu tak kunjung dijawab oleh Riri. Juna pun tak pantang menyerahnya, ia terus melakukan panggilan itu berulang-ulang kali sampai akhirnya sambungan itu pun terhubung. Sayang, sekarang ceritakan siapa Mila padaku. Saat terhubung dengan Riri, Juna langsung bertanya tanpa berbasa-basi terlebih dahulu pada kekasihnya. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, ucap Riri dengan suara serak khas bangun tidur. Sayang, tolong ceritakan siapa Mila padaku dengan secara detail, karena ini adalah tugas dari Tuan Muda untuk mencari info tentang Mila. Tuan Muda siapa? Sayang, jangan bercanda, ini waktunya kita serius. Cek. Juna, sebenarnya kau sedang membicarakan siapa? Apa kau tidak melihat ini baru jam 1 malam, kau sudah mengganggu waktu istirahatku? Juna menghela nafasnya saat mendengar jawaban dari kekasihnya itu. Kemudian Juna pun mulai bercerita tentang bagaimana pertemuan Mila dan Tuan Kecil saat pertama kalinya mereka bertemu. Dan kini Tuan Mudanya pun menginginkan informasi secara detail tentang bagaimana kehidupan Mila. Dalam sambungan telepon, Riri mendengarkan apa yang kekasihnya yang sedang membuat Mila padanya. Riri pun mengangguk mengerti dengan apa yang sudah dikatakan oleh kekasihnya. Ia pun mulai menceritakan awal mula Mila datang pada keluarganya dan selalu menjadi menantu ideal untuk keluarganya. Namun pada akhirnya Mila mendapatkan cacian dan makian dari ibu mertuanya serta pengkhianatan sang suami karena ia tak kunjung hamil. Terima kasih sayang atas informasinya, aku sangat mencintaimu. Sekarang tidurlah, maaf jika aku sudah mengganggu waktu istirahatmu, ucap Juna sebelum panggilan berakhir.
Kasihan sekali Nona Mila, aku tak menyangka orang baik sepertinya mendapatkan suami sepayah Hendra. Setelah Bun mendapatkan semua informasi Mila dari kekasihnya, ia langsung mengirimkan email pada bosnya dan kembali melanjutkan tidurnya yang terganggu. Pagi harinya Mila sangat sibuk karena ia bangun sedikit terlambat dari biasanya. "Mia, kakak pergi duluan ya," ucap Mila sambil memegang tasnya dan pergi keluar dari rumahnya. "Iya kak, hati-hati di jalan." Mia menatap kepergian sang kakak yang sedikit terburu-buru. Mila berjalan menyusuri jalan raya untuk mendapatkan angkutan umum atau taksi yang akan membawanya ke mansion. Namun karena jam berangkat kerja seperti ini sangat sulit baginya untuk mendapatkan tumpangan seperti itu. Kenapa sulit sekali mencari kendaraan di jam sibuk seperti ini? Tuan kecil pasti sudah menungguku untuk mengantarkannya ke sekolah, gumam Mila sambil terus menatap jam yang berada di pergelangan tangannya. Mila berjalan sedikit cepat agar cepat sampai di mansion tepat waktu, daripada harus menunggu kendaraan umum yang akan membuatnya terlambat. Titin. Suara bunyi klakson mobil terus berbunyi di belakangnya. Namun Mila tak memperdulikan hal itu karena menurutnya Mila sudah berjalan di tempat yang benar, dan tak menghalangi laju kendaraan yang melintas di sana. Pikiran Mila kini tetap fokus pada Kenzo yang mungkin sedang menunggunya di mansion, dan mungkin saja karena hal itu juga membuat Ravin akan menjadi murka padanya. "Mila, tunggu," teriak seseorang dari dalam mobilnya. "Mila, apa kau mendengarku?" teriaknya lagi karena sedari tadi ia membunyikan klakson, dan berteriak pada wanita yang kini sedang berjalan terburu-buru, namun tak direspon sama sekali oleh Mila. Bukan Mila tak mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Namun ia hanya tak ingin melihat wajah orang yang sudah menyakitinya dan memberikan luka terdalam di hidupnya. "Mila, tunggu, aku ingin bicara sebentar denganmu," ucap Hendra yang turun dari mobilnya kini berjalan dengan cepat mengejar Mila. "Taksi!" Mila menyetop taksi dan tak memperdulikan keberadaan pria yang terus mengikutinya sedari tadi. Namun sebelum Mila masuk ke dalam taksi yang ia pesan, Hendra lebih dulu memegang tangannya dan menariknya sedikit kasar membuat Mila jatuh ke dalam pelukan pria itu. "Lepaskan aku," ucap Mila tanpa ekspresi. "Mila, aku sangat merindukanmu," sahut Hendra yang memeluk Mila dengan sangat erat menyalurkan kerinduannya. Namun Mila tetap berusaha untuk lepas dari pelukan Hendra. Ia merasa sangat jijik dengan pria yang ada di hadapannya kini. "Lepaskan aku, hubungan kita sudah berakhir, jadi aku mohon jangan pernah menggangguku lagi." "Hubungan di antara kita belum berakhir, Mila. Apa maksudmu?" tanya Mila dengan wajah penuh dengan kebingungan. Bab 24. Hendra menatap dalam-dalam wajah cantik mantan istrinya. Ada rasa penyesalan dalam hatinya untuk melakukan perintah dari Diana istrinya saat ini, namun ia tak berani menolak apapun yang Diana inginkan dengan alasan kehamilannya. Apapun Hendra lakukan demi menyenangkan istri keduanya. Walaupun harus mengorbankan mantan istrinya. "Tunggu sebentar," Hendra meninggalkan Mila yang berdiri di hadapannya. Lalu ia kembali memberikan sebuah kertas kepada Mila. "Bacalah," ucap Hendra menyodorkan kertas itu kepada Mila. Dan Mila pun langsung membaca isi kertas itu dengan sangat teliti dan berulang-ulang kali. Raut wajahnya kini berubah memerah setelah membaca isi di dalam kertas yang diberikan oleh Hendra padanya. "Jadi karena ini kau bilang rindu dan hubungan kita belum berakhir." Mila tersenyum sinis memandang pria yang pernah menjadi prioritas utama dalam hidupnya. "Apa kau tidak malu, Hendra? Atau urat malumu sudah putus hingga kau berani mengancamku dengan cara seperti ini?" teriak Mila dengan penuh emosi. Kini mereka berdua menjadi pusat perhatian orang-orang yang melintas di sana. Semua orang menatap ke arah mereka dengan tatapan ingin tahunya, dan beberapa orang dari mereka mengabadikan momen itu dengan ponselnya. "Aku tak tahu di mana hati nuranimu, Hendra. Sungguh aku tak tahu. Kau bukanlah Hendra yang aku kenal dulu. Setelah semuanya yang terjadi kau masih meminta apa yang selama ini kau berikan padaku, apakah demi J. Lang itu?"
Teriak Mila meluapkan emosi dan kekesalan yang ada di dalam hatinya. Cukup Mila, dia adalah wanita baik-baik, dia bukan Lang seperti yang kau katakan itu, dia adalah istriku dan ibu dari anakku. Jawab Hendra tak terima dengan apa yang Mila katakan tentang Diana. Wah, benarkah? Mila tersenyum sambil bertepuk tangan di hadapan Hendra. Jadi sebutan apa yang pantas untuk itu? Is4R mungkin itu pantas untuk wanita seperti dia, bukan begitu Hendra? Hendra meremas tangannya menahan emosinya pada Mila. Ia sangat tidak terima dengan perkataan yang tidak pantas yang keluar dari mulut mantan istrinya itu. Suasana semakin memanas, semua orang pun semakin banyak menonton pertikaian antara mantan suami istri itu. Termasuk seseorang yang berada di dalam mobilnya, ia hanya duduk diam dan memandang drama yang berlangsung secara live di depan matanya. Tuan, apa kita jemput Nona Mila sekarang? Biarkan saja dulu, kita lihat sejauh mana ia bisa mempertahankan harga dirinya sebagai seorang wanita. Sedangkan Mila merobek-robek kertas yang diberikan Hendra padanya, dan membuangnya begitu saja di depan wajah mantan suaminya itu. Jika kau ingin menyeretku ke penjara silahkan saja, karena aku tidak sudi memberikan harta yang aku miliki untuk orang yang sudah menghancurkan hidupku. Dan perlu kau ingat, aku tidak akan menjilat ludah yang sudah aku buang, merendahkan harga diriku demi pria bangsat sepertimu, camkan itu. Mila berkata dengan penuh penekanan di setiap kata-katanya. Hendra tersenyum sinis mendengar perkataan mantan istrinya. Dengar Mila, masih beruntung aku menerima kau sebagai istriku. Karena tak mungkin ada selain aku yang mau bersanding dengan wanita mandul sepertimu. Hendra sedikit mengeraskan suaranya mengejek kekurangan Mila di hadapan semua orang yang berada di sana. Pelak. Tamparan keras pun mendarat sempurna di pipi Hendra. Beraninya kau. Hendra merasa malu dan marah dengan tindakan Mila yang begitu berani menamparnya di hadapan umum. Hendra sangat marah dan emosi pada mantan istrinya, ia pun mulai mengangkat tangannya untuk membalas menamparkan Mila. Mila hanya pasrah dengan kekerasan fisik yang ia terima dari pria yang sudah memberikan banyak cinta, kasih sayang dan perhatian selama mereka menjalin cinta dari bangku SMA sampai ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11 tahun. Namun sebelum tangan Hendra menyentuh pipi mulus Mila, sebuah tangan kekar mencekal tangannya terlebih dahulu. Apakah begini seorang pria sejati menyelesaikan masalahnya? Cek. Kau tak pantas disebut seorang pria karena kau hanya berani dengan wanita yang lebih lemah darimu. Ucap seorang pria yang langsung menghempaskan tangan Hendra dengan sangat kasar. Siapa kau? Menyingkirlah, jangan mencampuri urusanku dengan wanita itu. Sahut Hendra dengan nada ketusnya pada pria yang berada di hadapannya. Mila membuka matanya melihat pria yang tak asing lagi baginya, pria yang selalu bersikap dingin dan arogan padanya kini membelanya di hadapan semua orang yang menyaksikan drama pertikaian antara dirinya dengan mantan suaminya. Apa kau ingin tahu siapa aku? Ravindra langsung membuka kacamatanya, membuat semua orang yang berada di sana langsung ternganga saat melihat siapa pria yang berada di hadapan mereka kini. Bukankah itu Tuan Adiaksa? Wah, tampan sekali. Iya, dia sangat tampan. Andaikan aku menjadi istrinya. Jangan banyak bermimpi. Bisik-bisik pun mulai terdengar di telinga Mila. Ia pun mulai menatap sekelilingnya dan baru menyadari bahwa dirinya kini sudah menjadi bahan tontonan oleh orang banyak saat ini. Apa kau mengenalku? Tanya Ravin dengan tatapan mata mematikannya. Tuan, Hendra langsung gugup saat melihat siapa pria yang berada di hadapannya kini. Juna, keluarkan dia dari perusahaan kita, aku tidak sudi memiliki karyawan yang tidak punya etika seperti dia. Ucap Ravin sambil mendorong tubuh Hendra dengan sekuat tenaga, membuat Hendra jatuh tersungkur di atas aspal dan meninggalkannya begitu saja. Dan satu lagi, urus juga mereka yang sudah memotret dan merekam kejadian tadi, jangan sampai hal seperti ini bocor ke media,
Itu akan membuat citra perusahaanku menjadi tercoreng, ucap Ravin dengan nada dinginnya, sebelum meninggalkan Juna di tempat itu dan melewati Mila begitu saja. Baik Tuan, Juna pun langsung bergegas memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mengurus orang-orang yang sudah merekam kejadian memalukan itu, sedangkan Juna mengurus pengeluaran Hendra dengan kantor cabang. Ini semua karena kau wanita yang membawa nasib buruk. Tunjuk Hendra pada Mila yang berdiri mematung di tempatnya. Dengar, aku akan membalaskan perbuatanmu ini dengan berlipat ganda dari rasa malu yang aku dapatkan hari ini. Ancam Hendra sebelum ia pergi meninggalkan tempat itu. Mila yang mendengar ancaman dari mantan suaminya hanya diam tak menyahuti perkataan Hendra padanya. Kenapa seperti ini jadinya? Apakah aku memang pembawa nasib buruk? Mila merasa lemas dan tak berdaya dengan lika-liku kehidupan yang begitu menyakitkan hatinya, sedikit demi sedikit tubuhnya pun roboh begitu saja di atas aspal. Mila menangis menyembunyikan wajahnya, hatinya sangat tertekan membuat mentalnya sedikit terganggu. Tanpa sadar ia sudah melukai tubuhnya sendiri dengan mencakar lengannya dengan menggunakan kuku-kukunya hingga terluka. Nona Mila, sadarlah kau sudah melukai dirimu sendiri. Juna merasa sangat panik melihat Mila terus melakukan hal yang begitu nekat di hadapannya. Mila berteriak meluapkan semua emosi dalam dirinya. Juna pun tidak tega melihat begitu rapuhnya wanita yang berada di hadapannya kini. Dengan sangat terpaksa Juna pun membuat Mila tak sadarkan diri untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Bab 25. Kini ketiga pria beda usia itu pun sedang menunggu dokter selesai memeriksakan kondisi Mila saat ini. Tak lama kemudian Mia dan Riri pun datang secara bersamaan. Bagaimana keadaan kakak? Ucap Mia dan Riri secara bersamaan, membuat ketiga pria berbeda usia itu pun langsung menatap ke arah mereka dengan raut wajah yang berbeda. Cepat katakan bagaimana keadaan kakakku, tanya Mia menatap ke arah dua pria itu secara bergantian. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut para pria berjas itu, membuat Mia sangat geram pada mereka. Mia menghela nafasnya, meredam semua emosi yang memuncak dalam hatinya saat ini. Kalian semua pergilah, biarkan aku sendiri yang mengurus kakakku dan kau Riri, aku sudah sangat muak dengan tingkah kakakmu. Sudah cukup lama aku diam, namun sekarang tidak lagi, ini saatnya aku maju untuk memberikan keadilan bagi kakakku. Dan lihatlah ini dengan baik-baik, ucap Mia yang langsung memberikan sebuah amplop yang berada di tangannya pada Riri. Dan Riri pun menerima amplop yang Mia berikan padanya. Apa ini? Tanya Riri dengan raut wajah yang penuh dengan tanda tanya. Buka dan bacalah dengan teliti, ucap Mia dengan nada ketusnya. Kedua pria berjas itu hanya menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh para gadis yang berada di hadapan mereka, sedangkan Kenzo terus menatap ke arah pintu ruangan yang masih tertutup rapat. Momi, kenapa dokter itu lama sekali memeriksamu? Momi, apa kau lupa dengan janjimu padaku hari ini? Kenzo sangat merasa sedih dan sempat menangis histeris saat melihat beberapa luka yang dialami Mila, sebelum Mila dilarikan ke rumah sakit. Dengan perlahan Riri mulai membuka isi amplop yang diberikan Mia padanya, dan melihat apa yang ada di dalamnya. Dan betapa terkejutnya Riri saat melihat apa isi dari amplop tersebut. Riri memegang kepalanya yang terasa berdenyut hingga hampir terjatuh jika Juna tak segera menangkapnya, dan mendudukkannya di kursi tunggu. Kenapa? Apa kau terkejut Riri setelah melihat kenyataannya? Ucap Mia masih dengan nada ketusnya. Juna pun merasa sangat penasaran dengan apa isi dari amplop tersebut, dengan cepat ia pun mengambil amplop itu dari tangan kekasihnya, dan melihat berkas-berkas yang ada di dalamnya. Ini sulit dimengerti, ternyata gadis itu pandai mencari informasi secara detail demi memberikan keadilan untuk kakaknya. Aku ikhlas jika kau akan menghukum kakakku, karena memang dia yang salah. Aku sangat tidak menyangka, jika dia berbuat seperti itu pada Kak Mila hanya demi perempuan seperti Diana, ucap Riri dengan suara bergetar menahan tangisnya. Biarkan Juna yang mengurusnya,
Ravindra mulai membuka suaranya setelah lama terdiam dan hanya menjadi penonton saja di sana. Bersamaan dengan itu pintu ruangan pun terbuka membuat Kenzo dan Mia langsung bergegas menghampiri dokter yang menangani Mila. "Bagaimana keadaan kakak saya, Dok?" Mia bertanya dengan raut wajah cemasnya. "Pasien masih belum sadarkan diri karena pengaruh obat. Mungkin beberapa saat lagi pasien akan segera siuman," ucap sang dokter memberikan penjelasan kepada Mia. "Untuk pemeriksaan lebih lanjut sebaiknya segeralah berkonsultasi pada dokter psikiater, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan." "Apa maksud dokter?" ucap Mia dengan nada tidak sukanya, saat dokter itu dengan secara tidak langsung mengatakan bahwa kakaknya mengalami gangguan kejiwaan. "Mommy!" Kenzo berteriak masuk ke dalam ruangan mengalihkan perhatian mereka yang berada di sana. Mia pun langsung mengikuti Kenzo di belakangnya, namun ia kembali keluar untuk mengingatkan semua orang yang ada di sana untuk tidak membicarakan hal apapun yang sudah mereka ketahui pada kakaknya. "Aku harap kalian semua tak pernah membahas soal ini di hadapan Kak Mila, terutama kau Riri," tunjuk Mia pada wanita yang kini sedang duduk dan menangis sesenggukan. Sedangkan Riri hanya mengangguk pasrah dengan apa yang dikatakan oleh Mia padanya. Mia pun kembali berjalan dengan cepat menghampiri kakaknya yang sudah mulai siuman. "Kak, apa kau baik-baik saja?" tanya Mia sambil menatap wajah pucat kakaknya. Mila tak menjawab pertanyaan adiknya, ia hanya menatap kosong langit-langit ruangan itu. "Mommy!" Kenzo merangkak naik ke atas berangkar pasien dan memeluk Mila di sampingnya. Sebenarnya siapa bocah mengemaskan ini? Mengapa dia memanggil kakak dengan sebutan mommy? Mila tersenyum menatap wajah tampan Kenzo dan mencolek hidung kecilnya, yang sudah menjadi kebiasaan bagi Mila jika sedang bersama dengan bocah mengemaskan itu. "Mommy, apa kau sakit?" tanya Kenzo dengan wajah polosnya, sambil mengusap luka yang sudah dibalut perban oleh sang dokter. "Tidak anak tampan, aku baik-baik saja." Mila pun mengelus rambut keriting Kenzo dengan penuh kasih sayang. Mengacuhkan semua orang yang berada di sana, seolah hanya ada dirinya dan Kenzo saja di ruangan itu. "Apa kau pergi ke sekolah tadi?" tanya Mila, dan Kenzo pun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Anak pintar. Maafkan aku ya, aku tidak bisa mengantarkanmu ke sekolah di hari pertamamu datang ke sekolah," ucap Mila dengan raut wajah sedihnya. Mereka seperti ibu dan anak meskipun tuan kecil tak lahir dari rahim Nona Mila, tapi yang sebenarnya mereka berdua sama-sama saling membutuhkan satu sama lainnya. "Aku harap tuan muda memikirkan hal ini demi kebahagiaan tuan kecil," Juna berkata dalam hatinya. Dan memikirkan sesuatu yang kini sudah muncul ide-ide bagus dalam otaknya. Sedangkan Mia yang melihat kakaknya tersenyum bahagia bersama bocah laki-laki yang bersamanya, ia memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan mengajak semua orang yang berada di sana. Membiarkan Kenzo dan Mila terap di sana, begitu juga dengan Ravin, ia mulai merelakan putra semata wayangnya dekat dengan Mila. Kini Ravin pun memilih untuk meninggalkan rumah sakit itu bersama dengan Juna dan menyiapkan beberapa pengawal untuk menjaga putranya. Dan tinggallah hanya Riri dan Mia yang berada di ruang tunggu, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Dua gadis itu pun sama-sama terdiam dengan pikiran mereka masing-masing. Sedangkan di kediaman Hendra beberapa anggota kepolisian datang untuk menangkapnya, dengan kasus kekerasan yang dilakukannya beberapa minggu yang lalu pada mantan istrinya. Hendra memberontak dan tak mengakui kesalahannya. "Pak, Anda tidak bisa menangkapku begitu saja, ini pasti ada kesalahpahaman," ucap Hendra yang tak terima saat para anggota polisi itu akan membawanya pergi. "Kita jelaskan nanti di kantor. Diana, tolong lakukan sesuatu. Apa kau ingin melihat ayah dari bayimu berada di dalam penjara saat kau melahirkan nanti?" Hendra menatap tajam pada istrinya. Namun Diana tetap cuek dan tak memperdulikan teriakan Hendra yang meminta bantuannya saat ini. Bab 26.
Tak terasa 2 hari berlalu Mila berada di rumah sakit itu menjalani beberapa perawatan, untuk memastikan bahwa kondisinya kini sudah baik-baik saja, dan dokter pun memperbolehkannya untuk pulang setelah hasilnya keluar nanti. "Dek, di mana Kenzo? Apa dia baik-baik saja? Sejak kemarin aku belum melihatnya," Mila menanyakan keberadaan Kenzo pada adiknya. "Entahlah Kak, aku juga tak tahu." Setelah mendengar jawaban dari adiknya, kini raut wajah Mila pun menjadi sedikit murung dan tak bersemangat lagi. Mila pun merebahkan tubuhnya di berangkar pasien menatap langit-langit kamar itu. "Dek, kapan kakak bisa keluar dari ruangan ini?" tanya Mila sambil menatap ke arah adiknya yang sedang sibuk dengan buku-bukunya. "Sabarlah Kak, mungkin besok atau lusa kau pasti akan keluar dari ruangan membosankan ini," ucap Mia tanpa mengalihkan perhatiannya dari buku-bukunya. Ia sedang sangat fokus mengerjakan tugas sekolahnya saat ini. Sedangkan Mila hanya diam dan tak bertanya apapun lagi pada adiknya, karena ia tak ingin mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan adiknya saat ini. Di tempat lain, tepatnya di ruang kerja milik CEO Ravindra Adiaksa, Kenzo sedang menatap kesal ke arah sang Dedi karena ia tak diizinkan untuk menemui Mila saat ini, dengan berbagai alasan. "Kenzo, duduk diam di sini dan jangan berbuat ulah, dan jika kau mengulangi perbuatanmu seperti yang sudah-sudah maka aku tidak akan mengizinkanmu untuk bertemu dengan perempuan itu," ancam Ravin pada putranya. Kenzo tak menjawab perkataan sang Dedi, ia hanya diam dan sibuk memainkan mainannya. Ravin menghela nafasnya saat putranya hanya diam mengacuhkan perkataannya saat ini. Ravin pun keluar dari ruangan itu dan mengajak Juna untuk menemui kliennya. Juna hanya mengiyakan namun tak langsung bergegas pergi mengikuti Big Boss-nya, melainkan menghampiri Kenzo yang sedang asyik memainkan mainnya sendiri. "Tuan kecil, apa kau menginginkan momimu bersamamu untuk selamanya?" tanya Juba sedikit berbisik pada Kenzo. Kenzo menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, dan menatap ke arah Juna. "Bagus. Kalau begitu buatlah dia menjadi momimu seutuhnya. Caranya sangat mudah, buat dedimu dengan Nona Mila menikah. Setelah itu Nona Mila akan menjadi momimu dan mungkin saja kau akan memiliki adik kecil yang menggemaskan nanti." "Benarkah?" tanya Kenzo dengan wajah polosnya. "Iya benar, tapi kau sendiri yang harus berusaha untuk membuat mereka berdua lebih dekat. Bagaimana, apa kau setuju?" "Setuju," seru Kenzo yang sedikit berteriak kegirangan dengan tawaran Juna. Kini mereka berdua pun bertos ria untuk memulai misi mereka. "Apanya yang setuju?" tanya Ravin yang tiba-tiba muncul di depan pintu mengejutkan mereka berdua. Anu tuan, saya hanya. Aku menunggu tapi kau masih di sini, apa kau sudah tidak ingin bekerja bersamaku lagi?" Ravin terlihat begitu kesal pada asisten pribadinya yang kurang profesional dengan pekerjaannya. "Maaf tuan," Juna pun langsung bergegas menghampiri Big Boss-nya, meninggalkan Kenzo yang masih duduk manis di sofa. Sebelum benar-benar pergi dari ruangan itu, Juna mengacungkan jempolnya pada Kenzo, begitu juga sebaliknya Kenzo membalas mengacungkan jempolnya pada Juna. "Semoga saja tuan kecil bisa mengatasi bongkahan es itu, agar aku tidak terlalu sulit untuk memenuhi janjiku pada Riri." Flashback. "Sayang, sebenarnya siapa anak kecil yang memanggil Kak Mila dengan sebutan Momi?" tanya Riri saat Juna menjemputnya untuk pulang dari rumah sakit, karena Mia tetap kekeh dengan pendiriannya untuk menjaga Mila seorang diri. Dia adalah Tuan Kecil Kenzo Adiaksa, putra dari Tuan Muda Ravindra Adiaksa. Dengan mendiang istrinya, Tuan Kecil selalu merindukan sosok ibu dalam hidupnya hingga akhirnya ia bertemu dengan Nona Mila. Mungkin saja karena kelembutan Nona Mila membuat Tuan Kecil suka dan nyaman saat berada di dekatnya. Cocok sekali. Di satu sisi Kak Mila merindukan sosok seorang anak dalam hidupnya, dan di sisi lain ada Kenzo yang merindukan sosok seorang ibu. Benar sekali. Sayang, bagaimana jika kita membuat mereka lebih dekat saja, maksudku Tuan Ravin dan Kak Mila. Mungkin saja Kak Mila bisa hidup bahagia bersama dengan Tuan Ravin dan Kenzo.
Juna langsung mengerem mobilnya dengan mendadak membuat Riri terhuyung ke depan. Juna, apa yang kau lakukan? Kesal Riri karena terkejut dengan ulah kekasihnya. Apa maksudmu untuk membuat mereka lebih dekat? Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin karena aku tahu tuan muda sangat mencintai mendiang istrinya. Sayang istrinya sudah tiada. Tapi putranya butuh seorang ibu untuk menjadi sandaran hidupnya jadi. Cukup Riri, jangan mengatakan hal yang tidak mungkin lagi, ucap Juna yang langsung memotong perkataan kekasihnya. Namun Riri tak menyerah begitu saja, ia terus membujuk Juna agar mau bersedia melakukan apa yang ia inginkan, demi kebahagiaan mantan kakak iparnya. Sayang, tolonglah aku hanya ingin menebus semua kesalahan keluargaku pada Kak Mila saja. Aku hanya ingin menjadi bagian terpenting dalam kebahagiaannya di masa depan nanti. Agar hidupku terasa lebih ringan tanpa rasa bersalah karena sudah membuat Kak Mila menjadi seperti sekarang ini. Riri pun langsung memasang wajah sendunya. Membuat Juna pun tak tega melihat kekasih yang sangat dicintainya bersedih, karena rasa bersalahnya pada Mila. Sudahlah sayang, jangan menangis. Aku akan mencobanya semampuku saja, ucap Juna sambil memeluk erat tubuh kekasihnya. Benarkah sayang? Tanya Riri dengan raut wajah bahagianya. Sejak kapan aku berbohong padamu? Juna pun kembali mengemudikan mobilnya. Janji. Aku tidak bisa berjanji tentang hal ini. Berjanjilah atau aku akan melompat dari mobil ini, ancam Riri dengan nada seriusnya. Jangan macam-macam sayang. Baiklah, baik, aku janji padamu. Tapi jika aku gagal itu bukan salahku, mungkin saja mereka tidak berjodoh. Flashback end. Kini Juna dan Rafin sedang menemui kliennya di sebuah restoran mewah. Rafin dan kliennya sedang membicarakan hal yang serius. Begitupun dengan Juna yang terlihat serius mendengarkan poin-poin yang harus ia catat. Setelah selesai dengan pertemuannya, mereka berdua tak langsung kembali ke kantor. Rafif mengajak Juna untuk makan siang terlebih dahulu. Karena memang mereka sudah melewatkan acara makan siang mereka karena pertemuan itu. Tak ada percakapan serius di antara mereka berdua, karena memang sifat Rafin yang dingin dan tertutup. Tuan, setelah ini kita akan kemana? Menurut jadwal hari ini kita tidak punya pertemuan lagi. Ke rumah sakit, jawab Rafin singkat. Dan Juna pun tak berani bertanya apapun lagi pada Rafin. Hingga pandangannya kini terhenti saat melihat seseorang yang tak asing lagi di matanya, sedang duduk di pojok restoran itu sendirian. Bab 27. Juna tersenyum saat melihat kekasihnya juga ada di sana. Ingin sekali ia datang untuk menghampirinya. Tapi apalah daya, dia masih berada di jam kerja, ia tak mau membuat Big Boss-nya murka. Ayo kita pergi sekarang. Ravindra berdiri dan mulai meninggalkan tempat itu. Dengan pasrah Juna pun mengikuti kemana bosnya pergi. Kita mau kemana tuan? Rumah sakit. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu tadi? Maaf tuan, saya lupa. Juna pun melajukan mobilnya untuk pergi ke rumah sakit. Dan setelah beberapa saat mereka pun sampai di rumah sakit tersebut. Karena jaraknya yang tak terlalu jauh, mereka pun bisa sampai dengan cepat. Rafin pergi menuju ke ruangan Dr. Ian, dokter pribadi keluarga Adiaksa, untuk mempertanyakan bagaimana kondisi Mila saat ini. Tuan Rafin, Anda sudah sampai. Ucap Dr. Ian berbasa-basi. Bagaimana keadaannya saat ini? Rafin tak menjawab pertanyaan Dr. Ian, ia langsung bertanya ke intinya saja. Semuanya baik, hari ini pasien bisa pulang. Dr. Ian pun memberikan kertas berisi laporan medis Mila pada Rafin. Dan Rafin pun menerimanya lalu membacanya dengan seksama. Ia hanya mengangguk kecil dan memberikan kertas medis itu pada Juna. Urus semuanya. Perintah Rafin pada asisten pribadinya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, ia pun mulai meninggalkan tempat itu diikuti oleh Juna di belakangnya menuju ruangan Mila. Ceklek. Juna membukakan pintu untuk bosnya masuk, membuat Mila sedikit terkejut saat melihat kedatangan mereka berdua.
Tuan. Mila sedikit gugup saat melihat Raffin menatapnya dengan tatapan dinginnya. Berbeda dengan adiknya Mia yang melihatnya biasa saja. Pria itu lagi, tampan sih tapi sayang. Kaku kayak kanebo kering. Ucap Mia lirih, namun masih dapat didengar oleh Mila. Mila langsung menyenggol bahu adiknya. Dek jangan begitu, itu tidak sopan. Sahut Mila sedikit berbisik pada adiknya. Tapi itu kenyataan Kak. Suara Deheman keras menyadarkan kakak beradik itu dari aktivitasnya saling berbisik satu sama lain, yang mengacuhkan keberadaan dua pria yang sedang berdiri di sana. Nona Mila, hari ini Anda sudah boleh pulang. Ucap juga tanpa ekspresi. Benarkah? Seru Mila dengan wajah senangnya. Akhirnya aku bisa keluar dari ruangan ini. Teriak Mila tanpa sadar. Mendengar ucapan Mila membuat semua orang yang berada di ruangan itu mengerutkan keningnya, tak terkecuali dengan adiknya Mia. La sudah sangat memahami bahwa kakaknya tidak terlalu menyukai bau khas rumah sakit. Mila turun dari berangkar pasien, dan langsung mengambil tasnya yang sudah teronggok rapi di samping nakas. Mila akan langsung pergi begitu saja melewati dua pria yang masih dengan raut wajah anehnya. Kak, tunggu. Nona Mila ikutlah dengan kami ke mansion, karena kau akan tinggal di mansion untuk menjaga tuan kecil. Juna langsung menjelaskan secara singkat pada Mila untuk membawanya pergi ke mansion. Mila terdiam sejenak. Dan detik berikutnya ia pun mulai mengangguk setuju, sedangkan Mia hanya diam tak berkomentar apapun. Ia tahu apa alasan kakaknya bersedia untuk ikut bersama dua pria itu. Kak, kau yakin akan ikut bersama mereka? Tanya Mia memastikan. Iya dek, kakak sudah rindu pada Kenzo, Im. Maksudnya tuan kecil. Mila meralat ucapannya saat melihat tatapan peringatan Raffin padanya. Raffin yang menyadari perubahan raut wajah Mila padanya, ia pun memutuskan untuk pergi keluar terlebih dahulu dari ruangan itu. Aku tidak yakin jika aku dan tuan kecil bisa menaklukkan bongkahan es itu, begitu juga dengan tatapan Nona Mila padanya yang seakan penuh ketakutan. Juna hanya melirik secara bergantian ke arah dua orang yang berbeda yang kini berada di hadapannya. Ia menghela nafasnya dan mulai memikirkan ide untuk menuntaskan misinya. Ia pun mulai meninggalkan tempat itu mengikuti semua orang yang sudah keluar dari ruangan tersebut. Kini mereka sudah berada di dalam mobil, tak terkecuali dengan Mia yang memilih untuk pulang ke rumahnya sendirian. Kenzo sudah kembali ke mansion setelah Nyonya Renata menjemputnya ke kantor sang Dedi. Kenzo hanya mengaduk-aduk makanannya. Ia masih memikirkan apa yang sudah dikatakan Juna padanya sebelum Juna pergi bersama dengan dedinya. Sayang, kenapa kau tidak memakan makananmu? Apa kau tidak suka? Tanya Nyonya Renata yang melihat cucu kesayangannya hanya mengaduk-aduk makanannya saja sedari tadi. Sedangkan Kenzo tak menjawab pertanyaan grandmanya, ia masih duduk melamun dan mengaduk-aduk makanannya hingga membuat suara dentingan sendok yang beradu dengan piring yang memenuhi ruangan itu. Mau aku suapi? Tanya seseorang yang menyadarkan Kenzo dari lamunannya. Kenzo melirik pada wanita cantik yang berada di hadapannya, ia melihat dengan raut wajah tidak sukanya dan pergi meninggalkan ruangan itu dengan sedikit berlari. Kenzo, kau mau kemana sayang? Tanya Nyonya Renata yang melihat cucunya pergi begitu saja meninggalkan mereka yang berada di sana. Kenzo, tunggu grandma sayang. Nyonya menatapnya pun langsung mengejar cucu kesayangannya. Namun terlambat, Kenzo sudah menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Kenzo, buka pintunya nak, bicaralah dengan grandmamu ini. Panggil Nyonya Renata sambil mengetuk pintu kamar cucunya. Sedangkan di dalam kamar Kenzo sedang bersedekap dada, ia merasa sangat kesal saat melihat wanita muda yang datang secara tiba-tiba di hadapannya membuat mood Kenzo langsung menurun drastis. Aku mau Momi. Aku mau Momi. Momi, hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut kecilnya.
Kemudian Kenzo mengingat kembali apa yang sudah dilakukan wanita tadi padanya membuat Kenzo menjerit keras dari dalam kamarnya. Nyonya Renata merasa sangat begitu panik mendengar suara teriakan cucunya yang begitu histeris. Kenzo, apa kau baik-baik saja? Kenzo, bukalah pintunya. Tante, ada apa? Tanya wanita itu dengan nada paniknya. Entahlah, aku juga tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja Kenzo seperti itu. Jawab Nyonya Renata yang begitu panik saat ini. Pak Lim, cepat kemarilah bantu aku, tolong dobrak pintu kamar Kenzo. Cepat! Teriak Nyonya Renata, ia sangat begitu panik mendengar cucunya semakin berteriak histeris dari dalam kamarnya. Momi, ada apa ini? Tanya Raffin yang sedikit berlari saat mendengar suara keributan dari luar mansion. Entahlah, Kenzo tiba-tiba berlari ke kamarnya dan berteriak-teriak seperti ini. Perang! Perang! Suara benda berjatuhan pun terdengar diiringi suara teriakan ketakutan Kenzo dari dalam kamarnya, membuat Mila juga ikut panik dan menangis saat mendengar anak yang memanggilnya Momi seperti menyimpan kesedihan yang mendalam. Anak tampan! Anak tampan! Apa kau dengar aku? Mila sedikit berteriak sambil mengetuk pintu kamar Kenzo dengan air mata yang menetes di pipinya. Anak tampan, tolong buka pintunya, Momi datang, apa kau tidak merindukan Momimu ini? Mila terpaksa harus mengatakan hal itu agar Kenzo berhenti berteriak dan melemparkan semua barang-barang yang berada di kamarnya, karena Mila tak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk pada bocah kecil itu. Dan benar saja, saat mendengar suara Mila, suara jeritan dan barang-barang berjatuhan itu berhenti seketika.